Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, di sini kami akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam perlindungan konsumen. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Asni Ismatul Habibah dengan NPM 22.308. Nama saya Lutfia Sungkar dengan NPM 22.281. Nama saya Santilia Sihotang dengan NPM 22.284. Nama saya Nuraida dengan NPM 22.289. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan usaha di Indonesia, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Selanjutnya, ada pasal perlindungan konsumen. Pasal yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia adalah pasal 1 sampai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen di Indonesia juga konstitusional yang tertuang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Selanjutnya ada asas perlindungan konsumen. Yang pertama ada asas manfaat. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, ada asas keadilan. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Yang keempat ada asas keamanan dan keselamatan. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya ada hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen adalah yang pertama mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Yang kedua, hak untuk memilih barang. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar. 4, hak untuk didengar keluhannya. 5, hak untuk mendapat advokasi. 6, hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan. 7, hak mendapatkan ganti kerugian. Kewajiban konsumen adalah yang pertama, mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi. Yang ketiga, membayar sesuai kesepakatan. Keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum. Kemudian ada contoh kasus. Pada akhir 2012 silam, kasus oplosan daging terjadi di Cipete, Jakarta Selatan. Seorang pengusaha penggiling daging, Eka Priyanta, ditangkap polisi karena dugaan mengoplos daging sapi dengan daging babi. Mengutip dari situs PN Jaksel, kasus ini berawal dari laporan warga Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan. Kemudian mengecek soal dugaan itu dengan membeli daging giling dari tempat Eka Priyanta. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmafet menunjukkan daging giling yang dibeli dari Eka Priyatna positif mengandung unsur babi. Eka Priyatna mengaku membeli daging itu dari perusahaan Pandawa Express sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012. Terakhir, ia membeli 27 kilo daging dengan harga 58.000 per kilogram. Daging itu kemudian ia jual sebagai bahan tambahan menjadi bakso sebesar 50.000 per kilogram. Dengan maksud dan tujuan agar pelanggan atau konsumen tertarik dan mau membeli dan menggiling daging di tempat terdakwa, di mana terdakwa mengaku proses pembuatan bakso di kiosnya adalah dengan mencampurkan daging sapi impor yang dibelinya dari CV Pandawa Express dan tidak menjual daging jenis lain atau tidak mengandung unsur babi. Kemudian digiling lalu diberikan terigu dan bumbu selanjutnya.
dijual kepada para konsumen. Bunyi dakwaan dikutip dari situs PN Jaksel. Berdasarkan pemeriksaan dinas terkait, hasil uji laboratorium 4 contoh daging yang diambil dari CV Pandawa Express tak mengandung babi. Namun hasil positif didapat dari pemeriksaan sampel daging yang dijual Eka Priyatna. 6 sampel acak diambil dari 50 kg daging yang dijual Eka. Hasilnya 4 sampel dari antara positif. Pengecekan juga dilakukan dari 15 kg daging giling yang dijual Eka. Dari 3 sampel yang diambil, semuanya menunjukkan hasil positif. Eka dijerat dengan pasal 8 ayat 1 huruf F yang berbunyi, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Hakim PN Jaksel menyatakan ia bersalah dalam sidang vonis pada 17 April 2013. Ia dihukum 2 tahun 8 bulan penjara. Sekian dari kami. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Kian Hyo melayang-layang presentasinya sudah ya sayang.